Baik, semangat pagi teman-teman GK Invest seluruhnya, seluruh nasional ya ini ya. Ya, semangatnya boleh pagi dan selamatnya boleh sore. Ya, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam belajar technical analysis untuk staf GK Invest, di mana staf-staf GK Invest pun juga wajib dan berhak mendapatkan suatu ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai industri perdagangan derivatif pun juga tentang technical analysis ya. Mungkin minggu depan saya akan memberikan satu konten lain, baik itu konten terhadap definisi dari derivatif dan juga fundamental analisis. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan menyelesaikan technical analysis candlestick ya, akan membahas candlestick ya. Dari pemaparan candlestick ini hari ini kita bagi 2 hari, antara Kamis hari ini sampai Kamis depannya. Karena Selasa itu saya sudah ngambil jatah untuk belajar trading 101 untuk nasabah dari pemula sampai intermediate. Baik, kita mulai saja ya, teman-teman. Ya, semoga kita selalu sehat ya, terutama teman-teman yang di luar kota dan yang di Jakarta ya, selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang terpenting ya. Oke, kita bahas candlestick ya. Candlestick adalah sebuah grafik ya, atau bagian dari grafik ya, dan salah satu alat teknis yang paling umum digunakan untuk menganalisa pola pergerakan harga atau price action. Ya. Karena dengan candlestick kita bisa melihat apakah apakah buyer itu mulai masuk, ataukah seller sudah masuk, atau ada tanda-tanda kejenuhan, atau ada tanda-tanda kenaikan dan penurunan. Ya, dengan beberapa bentuk-bentuk polanya tersebut, kita mungkin bisa mudah menerjemahkan bahasa dalam pergerakan harga. Ya, grafik ini sudah digunakan oleh pedagang dan investor selama berabad-abad. Ya, menurut sejarahnya candlestick ini yang menemukan polanya adalah Mr. Homa. Pada abad 18, beliau itu adalah seorang pedagang atau saudagar beras di Jepang. Ya, saking populernya konsep yang dia terapkan, akhirnya banyak para trader ya, baik itu trader saham ataupun trader derivatif sampai sekarang ya, menggunakan konsep menganalisa pasar berdasarkan bentuk dari pola-pola candlestick tersebut. Oke. Nah, untuk sesi ini teman-teman yang belum paham candlestick itu apa, ya mohon boleh tanya silakan. Ya, karena bagi teman-teman yang sudah bekerja di GK Invest otomatis berkecimpung melihat grafik kan. Nah, grafik ini bisa terbagi 3 konsep. Pertama bisa dengan konsep line chart atau grafik bergaris ya, lalu bar chart dan juga candlestick chart. Nih contoh ya. Contoh nih. Nah, ini sebagai contoh saya ambil chart kosong ya. Gold aja ya. Saya kosongin ya. Cat kosong, grafik kosong. Nah, ini bisa kita lihat bahwa MetaTrader menyediakan ya 3 jenis grafik, baik itu pertama bar chart nih, ikonnya ada di sini, bar chart. Nah, ini biasanya bar chart itu ditemukan oleh Western ya, orang-orang bule biasa gunakan ini nih, ya. Dan juga line chart. Nah, line chart ini beda dengan bar chart dan candlestick chart, dia tidak memiliki harga terendah dan harga tertinggi. Dia hanya menyimpulkan closing market atau penutupan pasar ya. Dan juga bisa menggunakan candlestick chart. Nah, dengan candlestick chart ini saking populernya dan mudah dianalisa. Apalagi warnanya itu bisa kita kombinasikan dan bisa kita gunakan sesuai dengan warna kesukaan kita ya. Dengan candlestick ya, ini ada beberapa bahasa yang mungkin akan kita terjemahkan ya. Bagi yang sudah belajar bahasa candlestick, mungkin teman-teman menambahkan mengingatkan lagi atau meriminderkan dalam penerjemahan bahasa ini. Dan bagi teman-teman yang belum paham membahas candlestick, mungkin hari ini kita akan bahas ya mengenai pola candlestick chart.
Oke, kembali ke materi. Ya. Candlestick ya, ini terbagi 4 tahapan ya. Pertama tahapan open ya, tahapan proses harga terendah dan harga tertinggi, dan tahapan penutupan. Ya. Untuk harga naik ya ditandai oleh opennya di bawah sini, lalu sempat terendah sedalam ini ya. Ya, dalamnya itu bebas ya, mau dalamnya itu berapa pips atau memang dalamnya hanya sedikit ya. Yang penting dia ada harga terendah atau selisih lebih rendah dari opennya dia. Dan dia sempat setinggi ini ya. Lalu di akhir sesi, baik itu sesi daily sampai sesi 1 menit ya, ditutup di bawah harga tertinggi atau higher high ini. Ya. Tetapi closing marketnya atau closing sesinya adalah di atas dari opennya dia. Ya. Dan antara open dan close itu disebut body. Ya. Lalu harga tertinggi dan harga terendah disebut shadow atau bayangan atau tall. Ya. Dan kalau kita perhatikan opennya di bawah dan closingnya di atas dan membentuk body yang kita inginkan naik, maka ini menyimpulkan harga ada kenaikan. Ya. Dan sebaliknya, jika harga opennya di sini, lalu sempat tinggi setinggi ini, dan dia turun ke bawah melebihi harga opennya dia, dan sempat sedalam ini meninggalkan jejak dorong ke atas kembali, dan closingnya atau tutup sesinya di bawah dari open dan membentuk body yang warnanya bearish atau body yang warnanya yang kita inginkan untuk indikasi turun, maka candlestick ini menyimpulkan bahwa harga kesimpulannya turun. Ya, kesimpulan harga tersebut adalah turun. Nah, dengan pola candlestick chart ya, kita bisa menyimpulkan apakah buyer-nya masuk atau seller-nya yang sedang masuk. Apakah buyer yang lebih dominan atau seller-nya lebih dominan? Karena bisa kita perhatikan dari warna ya, asalkan teman-teman jangan ada yang buta warna nih ya. Kalau buta warna agak repot ya. Ini naik atau turun ya. Nah, kesimpulan mudahnya seperti itu. Kalau kita sudah cirikan warna bullish, berarti opennya di bawah, closingnya di atas. Lalu warna bearish, sebaliknya, opennya di atas, closingnya di bawah. Jadi menyimpulkan untuk sell mulai kita gunakan. Di dalam pembalikan harga, ya, candlestick biasanya membentuk pola-pola nih. Ada yang pola itu one candle reversal, ya, atau pola ini candlestick jomblo ya berarti ya. Candlestick jomblo dia nggak ada pasangannya intinya, ya. One candle reversal, ya, itu ada 2 jenis, bisa jenis pin bar, bisa juga jenis doji. Ya. Oke, saya ulang lagi. Pola candle yang kita baca dengan bahasa dia akan berpotensi naik atau dia berpotensi turun, ya. Ada penerjemahannya dari bentuk pin bar atau doji bar. Ya. Pin bar sama dengan adalah Pinocchio bar. Sekali lagi ya, Pinocchio bar itu adalah pin bar. Ciri-cirinya adalah ya panjang hitungnya. Ya. Dan sini pin bar pertama adalah hammer. Ya, ambil 2 contoh aja untuk pin bar ya. Walaupun pin bar ada 4 ya. Pin bar itu ada 4. Ada hammer, hanging man, inverted hammer, dan shooting star. Tapi di sini saya berikan contoh. Yang pertama adalah 2 pin bar yang menyimpulkan untuk reversal. Apa sih arti kata reversal? Ada bisa jawab nggak deh? Ya. Reversal itu pembalikan harga. Ya, dari naik tiba-tiba ada reversal dia berbalik turun, itu reversal. Dan sebaliknya dari turun ada ciri-ciri pembalikan harga dia naik. Nah ini saya berikan judul one candle reversal, ya, 1 candle yang berpotensi berbalik arah. Oke, pin bar pertama adalah hammer.
Ya. Dan ciri-ciri hammer satu, ya, dia memiliki ekor yang panjang dan ekornya itu minimum 2 kali dari bodinya hammernya ini. Sekali lagi, ciri-ciri hammer, satu, dia memiliki ekor ke bawah yang panjang yang minimum 2 kali dari tingginya bodi hammernya ini. Ya, kan 2 kali bodi nih. Itu pin bar. Dan lawannya adalah shooting star. Ya. Shooting star kebalikannya memiliki antena yang panjang, ya, ke atas, dan memiliki bodi minimum 2 kali dari, memiliki antena 2 kali dari bodinya tersebut. Oke. Nah, kenapa kok bisa turun dan bisa naik kalau ada hammer? Contoh, hammer Anda perhatikan gini, ya. Nah, Anda perhatikan gini nih. Dari turun, ya, dia turun. Lalu sempat turun sedalam ini. Nah, sempat turun sedalam ini kan. Dan di suatu saat ada berita yang mendorong harga naik atau buyer mulai masuk, mungkin karena berita atau mungkin karena technical di situ ada support yang mendorong harga naik diakibatkan buyer atau pembeli sudah mulai masuk. Dan setelah sesi selesai atau sesi di H1, sesi H4, sesi D1, dia menyimpulkan pola candle reversal. Ya, atau menyimpulkan closing marketnya ada di atas. Dan setelah closing market ini di atas dan sesinya terbentuk pola seperti hammer, maka berlanjut ke pola candle selanjutnya, harga kecenderungan naik. Nah, berarti pelaku pasar melihat bahwa ada tandanya pembelian dari sesi sebelumnya. Sebagai contoh, ini coba candlestick D1 sebagai contoh ya. Ada pola harga pembalikan dari sesi sebelumnya atau hari kemarin dan menyimpulkan bahwa barang tersebut atau komoditi tersebut masih layak atau boleh layak untuk dibeli. Ya, dan sebaliknya, shooting star, ya, dia sempat naik setinggi ini, nah setinggi ini sampai setinggi ini. Lalu ada dorongan jual ke bawah atau mulai sellernya mulai masuk dan menekan sampai ke bawah dan closingnya di bawah dari opennya dia dan meninggalkan jejak sama seperti hammer, ya, memiliki antena. Kalau hammer memiliki ekor, maka akan berlanjut ke sesi selanjutnya, turun. Oke. Lalu ada Dragonfly Doji yang konsepnya sama seperti hammer. Yang membedakan adalah kalau doji itu hanya segaris, nggak memiliki body. Dragonfly Doji konsepnya sama seperti hammer, ya, tetapi open dan tutup marketnya di harga yang relatif sama. Kenapa kok saya bilang relatif? Karena sekarang desimalnya dulu kan 4 kalau forex ya, atau emas desimalnya 2, tapi sekarang sudah bertambah. Forex desimalnya ada yang 3, ada yang 5, dan emas desimalnya 3. Dan itu mengakibatkan relatif hampir sama open dan close-nya. Dan ini juga akan mengacu pada ke sesi selanjutnya dia naik. Ya. Lalu Gravestone Doji, ya, konsepnya seperti shooting star, ya. Hanya membedakan adalah open dan close pola candle ini di harga yang sama seperti Dragonfly Doji. Ya, bedanya adalah dia itu berada di bawah. Oke, bagaimanakah dari 4 pola ini terbentuknya pembalikan? Maka dia memiliki ciri-ciri, ya, antara hammer dan Dragonfly Doji. Ciri-ciri dia naik, ya. Pertama, ini antara hammer dan doji ya. Oke, ciri-ciri kenaikan atau reversal lah saya bilang ya, reversal harga dari bullish pin bar.
Pertama, arahnya dari atas. Oke, ya dong. Dia harus arahnya dari atas. Ya, setelah tren turun. Ya. Bullish pin bar yang bawah ya. Sebaliknya bearish pin bar ini di atas, ya. Ciri-ciri pertama reversal harga adalah atau reversal dari bullish pin bar satu arahnya dari atas. Ya. Lalu yang kedua, dia berada pada area atau level support. Ya, sorry. Dia harus di atas, harus di bawah, ya, berada pada area atau level support. Oke. Lalu ketiga, ya, closing candle di atas open. Ini yang idealnya ya, walaupun ada pin bar itu warna merah kan ada ya. Teman-teman kan bisa lihat, ada pin bar warna merah berarti closing candle di bawah. Tetapi yang idealnya adalah ya closing candle-nya di atas open, idealnya. Walaupun boleh menyimpulkan pin bar itu yang warna merah, juga boleh menyimpulkan, yang penting dia memiliki 2 kali lipat dari body, ya, memiliki ekor 2 kali lipat dari body. Ya. Oke. Tetapi jika teman-teman mau menyimpulkan untuk entry, ya, tunggu sampai pola itu terbentuk. Oke, ini ciri-ciri reversal harga pada bullish pin bar. Satu, arahnya dari atas, ya. Kebacakan ya, dicatat juga boleh, ya. Arahnya dari atas ke bawah, lalu dia berada di level atau area support. Nah, ini contoh level support ya. Contoh, dia berada pada area, kalau area supply dan demand atau daerah area demand-nya, ya. Lalu closing candle-nya di atas, warnanya putih, biru atau hijau, ya. Nah, begitu pola ini terbentuk, bolehlah kita langsung kesimpulan buy dengan targetnya di resisten, ya, dan stop loss-nya di bawah dari ekornya ini, kasih spare dari harga terendah pin bar tersebut 5-10 pip untuk stop loss yang bisa digunakan. Oke. Nah, sebaliknya untuk pembalikan turun antara shooting star dan Gravestone Doji, ya, ciri-cirinya hampir sama konsepnya, tetapi arahnya berbeda ya. Ciri-ciri reversal harga garis reversal. Pertama, kalau misalkan bullish reversal dari atas arahnya, kalau ini arahnya dari bawah. Dan yang kedua adalah dia berada pada area atau level resisten. Ya. Lalu yang ketiga, closing candle ya, di bawah open, ya. Dan yang keempat sama, tunggu sampai pola tersebut terbentuk. Ya. Oke, jadi tunggu sampai pola tersebut itu terbentuk, ya. Lalu nanti stop loss-nya digunakan atau diinput pada di atas dari antena shooting star atau Gravestone Doji tersebut. Ya. Taking profit-nya di support. Ya. Nah, jadi teman-teman, jika sudah membuat suatu
level support atau resisten yang teman-teman sudah buat, baik itu Fibonacci retracement atau history high low, ya, atau sudah membentuk supply dan demand, ya. Jika nanti yang muncul adalah bearish pin bar pada supply area atau level resisten, jadi boleh entry untuk sell, ya. Dan sebaliknya, ya, jika pada demand area atau level support yang teman-teman sudah buat, lalu muncul bullish pin bar seperti hammer, ya contohnya, atau dragonfly doji, ya, dengan ciri-ciri tersebut yang sudah teman-teman catat tadi, ya, boleh ambil kesimpulan untuk buy. Ya. Time frame yang ideal memang minimum H1 untuk daily trade, ya, tetapi untuk time frame yang memang agak cepat antara M30 dan M15. Kembali lagi, dalam hal tersebut kita mengacu pada hukum time frame. Time frame lebih kecil, kelebihannya adalah closing candle-nya lebih cepat, tetapi secara bobot time frame lebih besar, ya, bobotnya lebih besar daripada time frame yang lebih kecil, ya, karena time frame lebih kecil lebih banyak noise atau PHP-nya. Lalu kekurangan time frame lebih besar, bukan kekurangan, ya, bedanya dengan time frame lebih kecil, time frame lebih besar itu closing candle-nya lebih lama. Misalkan Anda menganalisa dengan time frame D1, berarti nunggu kesimpulannya besok hari. Kalau Anda ngambil kesimpulan H1, berarti 1 jam setelah itu nunggu pola candle-nya terbentuk selesai dengan sempurna. Oke, ada pertanyaan, teman-teman? Bisa dilanjut atau sudah paham? Yang penting ciri-cirinya, ya. Kita hanya bisa mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda reversal atau berbalik. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan pada kelas-kelas sebelumnya, ya, seperti kita belajar agama, kita mengetahui bahwa di semua kitab menyatakan nanti akan adanya hari akhir, ya. Tetapi kita nggak tahu pasti kapan hari akhir itu terjadi. Kita hanya mengetahui tanda-tanda atau ciri-cirinya hari akhir itu terjadi. Ya, maka dengan tanda-tanda tersebut kita bisa menganalisa, ya, sesuatu hal yang belum terjadi, namanya prediksi. Oke, lanjut, ya. Oke, mantap, ya. Oke, pin bar ini yang populer, ya, ada 4. Pokoknya salah satu konsepnya sama seperti yang tadi saya sampaikan, baik itu hammer ataupun inverted hammer, baik itu hanging man ataupun shooting star. Yang terpenting ada cek audio, mohon maaf, mungkin koneksi terputus, ya. Kita lanjut lagi aja, ya. Ya. Kelihatan internet kantor ini terputus, ya. Kita lanjut lagi. Oke, pola candle kedua adalah two candle reversal, ya. Atau 2 candle yang berpasangan, bedanya dengan yang tadi kan jomblo, ya. One candle reversal, ini udah couple, ya. Two candle reversal, ya. Konsepnya sama seperti one candle reversal, ya. Yang pertama adalah bullish engulfing. Nah, bullish engulfing ini memiliki ciri-ciri, ya, datangnya dari atas,
Lalu pola candle yang sebelumnya turun ditutup oleh pola candle yang selanjutnya lebih besar. Nah, ini namanya engulfing atau memeluk kalau bahasa Jepangnya. Ya. Engulfing ini salah satu bobot yang besar loh untuk menentukan kita entry, ya. Yang terpenting adalah dia berada pada area atau level support. Metode support resisten kan sudah kita bahas ya, ada 6 ya. Jika memang engulfing atau bullish engulfing ini berada pada beberapa level atau area support yang kita sudah bentuk, maka kecenderungan harga akan bounce atau naik ke atas. Ya. Nah, ciri-cirinya udah paham ya? Yang penting ciri-cirinya. Nanti kita langsung ke praktek. Ya. Nah, begitu muncul bullish engulfing berada di level support, pola ini setelah selesai ya, setelah pola ini selesai ya, teman buy langsung atau menunggu setengah body dari bullish engulfing tersebut. Nah, setengah body ini ya. Nih. Nah, boleh buy langsung atau nunggu koreksi setengah body untuk buy. Tujuannya untuk apa kalau setengah body? Ya, satu, mendapatkan the best of buy atau harga yang terbaik. Ya. Kedua, resikonya atau stop loss kan di bawah sini. Otomatis relatif lebih kecil daripada langsung entry buy. Nah, itu tujuan untuk kita menunggu setengah body sampai dia ada koreksi dikit. Ya. Nah, kalau Anda dapat setengah body tersebut dan harga naik, nah Anda mendapatkan the best of buy pada tradingan diri Anda atau tradingan nasabah Anda. Ya, bilang aja, Pak, mau dapatkan the best of buy nggak Pak? Dan mau dapatkan the best of sell nggak Pak? Ada rahasianya pada candlestick. Ya, itu price action-nya seperti itu Pak. Tunggu sampai setengah body, baik itu pin bar maupun two candle reversal. Ya, nah, tujuannya untuk apa? The best of buy bukan hanya mendapatkan harga yang lebih murah, tetapi resikonya atau stop loss-nya relatif kecil. Itu yang disebut the best of buy. Sebaliknya the best of sell, ya, ada perlawanannya dari bullish engulfing adalah bearish engulfing, ya. Begitu satu candle yang biru itu, ini arahnya dari bawah ya, arahnya dari bawah. Begitu muncul pola candlestick seperti ini, ya, maka harga kecenderungan akan turun. Ya. Mungkin teman-teman bisa langsung rekomendasi pada nasabah, boleh langsung sell atau sell menunggu setengah dari body ini. Ya, masing-masing punya cara ya. Nah, kalau misalkan sell menunggu setengah dari body ini dan tercapai dan langsung turun, stop loss-nya di sini, maka nasabah Anda atau diri Anda mendapatkan entry the best of sell. Tetapi konsekuensi negatifnya jika tidak terbentuk atau tidak terjemput, maka Anda hanya kehilangan kesempatan saja, tidak kehilangan uang. Ya, oke, bisa dipahami ya. Konsekuensinya adalah kalau misalkan yang konsekuensi positif, kalau terjemput dia langsung turun, bagus, mendapatkan the best of sell. Tetapi kalau misalkan Anda menunggu setengah body lalu harga langsung turun, ya sudah, hanya hilang kesempatan saja, tidak kehilangan uang. Jadi seperti itu. Oke ya. Lalu selanjutnya ada dot cloud cover. Ya. Dot cloud cover dan bullish piercing ya. Ini hampir sama konsepnya, hanya berbeda arah ya atau opposite-nya. Ya. Kalau bullish piercing tadi saya sampaikan di meeting morning briefing di Jakarta ya. Bullish piercing, lalu inside bar atau dot cloud cover, ini saya sudah sampaikan ya. Nah, bullish piercing ya, ini tanda-tanda untuk kenaikan. Yang terpenting dia berada pada cluster support. Ya. Dan dia hanya melewati setengah body nih, perhatikan nih. Ya. Perhatikan. Body yang putih melewati setengah body yang hitam. Ya. Berarti closing-nya di atas yang body yang hitam ya, setengah body ini ya. Ini berpotensi naik ya. Bullish piercing. Ya. Lawannya adalah dot cloud cover. Ya.
dot cloud cover melewati setengah body dari body yang warna biru. Nah, ini berpotensi turun. Ya. Nah, oke. Dan ini terjadi pada D1 euro ya. Candlestick euro D1 itu membentuk dot cloud cover. Mohon bisa perhatikan tuh. Oke, kita lihat deh. Euro dolar D1 membentuk dot cloud cover. Euro dolar. Bentar. Saya ada euro dolar yang sudah saya coding masalahnya. Nah, coba kita perhatikan ya. Euro dolar. Teman-teman bisa lihat. Jadi kalau dari pola candlestick itu ada terjemahan bahasanya. Nah, nih. Dot cloud cover. Ya, dia berada di resisten nggak? Coba, ini kan resisten. Nah, menyentuh resisten, dia balik lagi ya. Dia di sini ada resisten, mantul, ya, balik lagi. Masih ada yang ingat kan definisi pergerakan harga yang selalu menguji support resisten? Definisinya pertama didekati, disentuh atau ditembus. Nah, bisa saja dia didekati saja atau disentuh saja dia turun. Bisa saja dia setelah menyentuh dia menolak langsung dorong ke atas, bisa saja. Ya. Nah, ini sama seperti manusia memang. Harga itu, definisi harga selalu menguji support resisten. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya, harga emas mau kemana? Harga euro mau kemana? Ya cari support resistennya dulu. Ya, kalau nggak tahu support resisten, nggak usah trading. Ya, namanya pedagang harus tahu harga terendah di mana, harga tertinggi di mana. Ya, minimum dari hari D1 ke bawah. Ya, support resisten. Nah, kalau turun kemana? Cari aja support resisten ini. Ini support resisten, kok ini support harga terendah ini, ya di atasnya resisten, ya di bawahnya support, atau di bawahnya lagi juga ada support, ya. Ini support resisten antara ini atau ini. Nah, berarti tinggal kita tunggu di sini pola candle apa atau di sini pola candle apa yang muncul, ya. Apakah ada pola candle reversal di sini? Ya entry buy. Ya, kan udah masuk ciri-cirinya. Nah, dot cloud cover ini datangnya dari bawah kan? Datang dari bawah ke atas, berada pada atau menyentuh area, atau ini level ya, bukan area ya. Kalau area ini sebenarnya area supply. Ini ada shooting star nih. Shooting star ini jadi area supply. Nah, sebenarnya ini area supply. Adanya perlawanan di area supply ini, ya. Area supply selanjutnya di mana? Di atas ini. Ini major supply-nya. Ada bearish engulfing di atas tuh. Nah, berarti jika harga turun ke bawah menuju sini, ya, karena di sini ada tanda-tanda pembalikan, baru tanda-tanda loh. Jangan bilang, oh kata Pak Kus ini mau turun, nggak ada yang bilang pasti. Ya, sesuatu hal hanya tanda-tandanya saja, seperti teori hari kiamat atau hari akhir. Ya, kita hanya tahu tanda-tandanya saja. Kapan dia hari kiamatnya atau hari akhirnya, saya nggak pernah tahu. Ya, dan apakah dia benar turun atau naik? Ya, saya nggak akan pernah bilang nih pasti. Ya, ini tanda-tanda akan turun. Ya, dan bisa saja salah. Karena sesuatu hal yang belum terjadi namanya prediksi, ya. Kalau salah gimana? Ada stop loss di atas ini. Nah, ya. Gunakan stop loss. Karena kalau misalkan kita lihat ternyata market tidak sesuai dengan ekspektasi dot cloud cover di sini, ya sudah, amankan dulu modal kita. Barulah nanti kita masuk ke langkah logik selanjutnya. Langkah logik selanjutnya di mana? Ya entry sesuai dengan SOP, menunggu pola-pola candlestick lagi di resisten selanjutnya. Oke ya. Nah, dot cloud cover dan piercing. Oke. Kita langsung observasi ya. Nah, ya. Ini apa nih? Nih. Nih. Ini bullish piercing ya. Saya kasih tanda panah deh ya. Ini bullish piercing ya. Lalu ini apa nih? Yang atasnya. Ada bisa jawab? Ini apa nih? Ayo. Jawab dong. Ayo. Barusan tadi dijelasin. Ayo, ini apa namanya?
Ini bullish piercing, saya sudah kasih clue. Yang ini apa namanya? Yang menutupi seluruh body yang warna merah. Datangnya dari atas. Bullish engulfing. Bullish engulfing. Waduh, ini kalau misalkan deket saya kasih voucher nih, bisa jawab. Oke, ini bullish engulfing. Yang ini apa nih? Ya. Ayo. Hammer. Hammer atau bullish pin bar ya. Yang ini ya. Bearish pin bar atau shooting star. Yang ini nih. Bullish engulfing. Oke. Dong. Bullish engulfing. Dapat aqua kalau ngomong. Kalau jawab ya. Mana Oke, aquanya? bullish engulfing ya. Durasi. Aquanya Dan mana? ini dot cloud cover ya. Dot cloud cover. Nah, dot cloud cover itu salah satu two candle reversal ya. Dan dia berpotensi turun ya. Lalu selanjutnya ada yang namanya bullish harami dan bearish harami. Dan biasa saya sebut ini namanya inside bar. Kenapa inside bar? Oke, masuk ke inside bar. Ya. Inside bar ini menandakan konsolidasi pasar yang sedang berada dalam ketidakpastian. Ya. Inside bar atau bentuknya seperti bullish harami atau bearish harami ya, yang menandakan body candle yang tengah ini atau yang kecil ini berada dalam body atau rentang body sebelumnya. Dan biasa saya sebut adalah ini mother bar, ini inside bar. Ya. Jadi ada pola candle seperti ibu hamil ya, haram ini artinya hamil ya. Jika berada di bawah dan datangnya dari atas, setelah dia bearish trend lalu membentuk pola candle kecil di dalam rentang pola candle sebelumnya, maka kecenderungan harga akan berlanjut naik atau bergerak akan reversal atau berbalik arah ya, selama dia berada di level atau area support dan datangnya dari atas. Oke, konsepnya sama seperti bullish piercing, bullish engulfing atau bullish pin bar, konsepnya sama jika bullish harami atau ada inside bar. Ya. Lalu selanjutnya ada bearish harami ya, yang datangnya dari bawah ya, dan pola candle hitam atau merah itu di dalam pola candle warna putih. Ini seperti melahirkan kan, ibu hamil, sorry. Ya, seperti ibu hamil sama seperti bullish harami, setelah dia candle selanjutnya muncul ya, dan candle selanjutnya itu wajib ya, bilang wajib ya lebih ideal ya. Candle selanjutnya misalkan gini, dia open dan break out dari harga terendah mamanya. Nah, maka ini konfirmasi untuk turun. Ya, saya ulang lagi. Setelah bearish harami atau bullish harami, ya. Nah, ini kan contoh gini nih. Ini satu candle yang ketiga, ini candle pertama, candle kedua, ini candle ketiga. Candle ketiganya tembus ke atas melebihi dari harga tertinggi mother bar-nya, maka harga langsung berpotensi atau langsung naik, ya. Dan sebaliknya ini, jika memang ada candlestick ketiga ini turun ke bawah atau melebihi dari harga terendah ini, ya, boleh langsung sell, apalagi closing candle-nya di bawah dari harga terendah mother bar-nya ini. Ya, mother bar ini ya. Mother bar ini inside bar ya. Di mana ini adalah sebagai induknya ya. Nah, begitu dia break ke bawah, maka berpotensi akan turun. Ya. Dan ada juga misalkan gini. Mother bar inside bar ini kita berikan rentang ya. Harga bisa saja berkonsolidasi di sini. Nih, dia naik lagi sini, contoh.
dia turun lagi sini, ya, dia naik lagi sini. Ini ada, ya. Begitu ada satu candle sebagai anaknya pembangkang, ya, dia turun ke bawah. Nah, ini yang namanya breakout. Ya, breakout dari mana? Breakout dari emaknya. Ini kan emaknya nih. Nah, contoh ya. Ulang lagi. Ya. Ini mother bar sebagai resisten atas, ya. Dan mother bar sebagai support di bawahnya. Ya. Ujung shadow-nya dan ujung atas dan ujung bawahnya harus dihitung sebagai rentang dari mother bar, ya. Jika ada inside bar di tengahnya, maka bisa saja dia turun ke sini. Kalau nggak berhasil di break, dia berpotensi balik lagi ke sini. Dan nggak berhasil di break lagi, break itu berarti closing candle-nya di atas, closing candle di bawah, ya. Kalau shadow-nya itu belum, ya. Dan selama dia bergerak di dalam rentang mother, ya, atau mamanya, maka harga kecenderungan masih tergolong sideways. Tetapi jika ada satu candle atau satu anak yang pembangkang, dia tembus ke atas, nah closingnya di atas, ya, kira-kira mau ambil buy atau sell? Ayo. Dia keluar dari mothernya loh. Ya. Ada satu anak pembangkang nih. Nah. Oke, berarti kalau dia tembus breakout ke atas, ya, mungkin boleh rekomendasikan untuk buy langsung atau buy menunggu sampai koreksi ke bawah atau retest. Nah, itu cara entry-nya price action, ya. Oke. Jadi antara one candle reversal dan two candle reversal, ya, ini ada peluang untuk direkomendasikan pada nasabah dan calon nasabah bahwa dalam menganalisa pasar atau dalam menerjemahkan grafik, ya, bisa dilihat dari pola-pola candlestick. Yang terpenting adalah pola candlestick tersebut berada pada area atau level support resisten yang teman-teman sudah buat. Ada arisan nih. Oke, ya. Jadi yang terpenting adalah, ya, pola-pola candlestick reversal tersebut, baik itu one candle reversal atau two candle reversal, berada pada level support resisten yang sudah kita buat. Oke. Oke, ini inside bar minggu depan akan saya bahas, ya, inside bar, ya. Harus pemaparannya agak lama nih, inside bar. Ya. Oke, berarti kita langsung masuk ke market, ya. Jadi konotasi yang inside bar mungkin minggu depan akan saya bahas, ya, karena ini pemaparannya agak banyak, ya. Dan materinya nanti akan saya share, ya. Oke. Spesial inside bar trading tips. Nah, nanti ini ada nih. Spesial inside bar trading tips. Minggu depan akan saya share. Oke, kita masuk ke market, ya. Kita shopping around lagi. Sekaligus kita menganalisa. Oke. Baik, sekaligus kita menganalisa pasar. Nah, kira-kira request-nya apa nih? Mau pair apa? Mau pair XAU kah? Atau dolar Kanada kah? Atau apa, bebas? Atau euro kah? Kalau euro dia kelihatan udah deh. XAU. XAU. Oke, XAU. Pertama adalah kita cari support resistennya, ya. Ini resisten, ya. Ini support, ya. Ini support, ya. Dan saya dapat lihat di sini, ya. Pakai channel. Tarik ini ke sini. Tarik ke sini. Nah, ini berarti udah keluar dari kandangnya, ya. Weekly saya kasih warna kuning, ya. Weekly kuning. Nah, ini keluar dari kandangnya, berpotensi. Kalau misalkan ini kan weekly. Kalau misalkan closing candle-nya di atas dari channel ini, ya, ini kan channel, ya. Dari atas ini ke sini dihubungkan pakai equidistant channel yang di MetaTrader, ya. Tentang ini dan ini sebagai range, ya. Nah, jika closing candlestick ini di atas dari channel ini, maka berpotensi akan menguji ke
resisten selanjutnya ini. Oke. Tetapi jika tutupnya di bawah dan membentuk shooting star di besok hari Jumat, kira-kira emas potensi turun atau naik jika tutupnya shooting star. Berarti minggu depannya kira-kira kalau closing candle-nya shooting star, emas berpotensi turun ya, karena ditandai oleh pola candle bearish reversal atau shooting star. Ya, karena dia berada di resisten. Ya, ini kan trend line ini atau channel ini sebagai resisten ya, resisten yang tembus. Tetapi kalau ditembus dia berhasil tutupnya di atas dari resisten ini, maka berpotensi naik. Sebaliknya, kalau closing candle mingguan atau besok nih, ini karena weekly ya, jika tutupnya di bawah dari channel ini atau di bawah dari resisten ini, maka berpotensi akan turun ke sini atau ke sini. Nah, ini dapat lagi nih. Nah, kita mundur ke D1. Ini pola candle doji. Ya. Doji ya. Nah, doji itu adalah, saya belum masuk ke doji ya. Doji ini adalah pasar masih menunggu kepastian atau dalam kondisi ketidakpastian dalam arah. Ya. Jangka panjang naik, bullish. Jangka pendeknya masih menanti. Berarti penantiannya itu dengan rentang harga ini ya 1850, saya bikin angka bulat aja sampai sini nih. Ya. Berarti harga emas dalam sepekan ke depan berpotensi bergerak antara 1888 sampai 1850. Sama seperti harga daging kemarin yang saya ceritakan. Harga daging rentangnya antara 80.000 ke 90.000 kalau normal, tetapi jika memang ada hari raya, maka harga daging tersebut bisa sampai 200.000. Dan begitu selesai hari raya, daya belinya berkurang, akan turun lagi ke harga normal. Mungkin turunnya itu nggak langsung agresif, ada pergerakan yang progresif. Nah, emas juga sama. Enaknya dengan kita trading menggunakan data MetaTrader atau menggunakan data grafik. Yang terpenting kita bisa menggunakan atau membaca dari bahasa candlestick tersebut. Dari bahasa trennya ini gelombangnya naik karena harga tertingginya semakin tinggi, harga terendahnya semakin tinggi, ini trennya naik. Apalagi ditambah oleh moving average 200. Ya. Nah, berarti mengindikasikan harga masih bullish. Oke. Ketidakpastian harga karena bentuk candlestick ini ya mungkin mengakibatkan jika harga turun sampai sini nih. Nah, kita langsung mundur ke H4. Di H4 ada bearish engulfing yang memang turunnya setengah body nih, setengah dari bodinya. Nah, ini price action lagi nih. Nah, ini kan setengah body ya. Setengah body dari bearish engulfing ini dia sempat naik kan setengah bodinya dan dia dihantam turun. Turunnya kemana? Ini ada support. Ini yang kuning ini kan channel yang kita tarik dari weekly tadi ya. Resisten menjadi support. Ya. Oke. Dan ini harga terendah ini 1850-an ya menjadi support karena mengacu dari harga terendah histori yang pernah terjadi di sini. Ya. Atau bisa juga di sini. Ya. Bisa juga di sini karena daya belinya itu lebih banyak maka adanya bounce. Oke. Kita kerucut ke H1. Ya, kerucutkan lagi. Ini ada pola apa nih? Ayo. Ini ada pola apa nih? Ini dan ini. Ciri-ciri emas atau karakter emas ya, dia patuh terhadap support resisten dan pergerakan pembalikan harganya biasanya terbentuk reversal candle. Ini bullish engulfing. Ya. Berada di support ini kan support. Ya, perhatikan. Ini support harga terendah ini ya. Tadi jadi support, dia bantul di sini, membentuk bullish engulfing. Ya. Dan ini tadinya resisten,
menjadi support. Ya. Begitu harga turun ke bawah sini, yang sempat saya sampaikan di morning briefing Jakarta, saya melihatnya acuannya ini, ya, resisten ini menjadi support jika ada pin bar atau ada bullish engulfing di area ini, boleh beli. Artinya harga diskon dan kesempatan kita masuk, ya. Nah, begitu pin bar muncul, naik. Ini jam 7 nih, saya ingat nih, karena semalam ada coaching, ya, dan juga jam 7 itu saya dalam perjalanan. Begitu saya buka MetaTrader jam 7:30, sudah naik. Naiknya sudah tinggi. Ya. Saya nggak mau buy limit, karena apa? Saya nunggu pin bar tadinya. Ternyata pin barnya lebih dulu jam 7 mulai muncul. Dan nanti mungkin saja akan kembali ke sini. Ya. Harga akan berpotensi menguji support resisten sekali lagi. Pergerakan harga selalu menguji support atau resisten. Kalau dia turun kemana? Ke sini dulu, ya. Dan mungkin yang terbesarnya di sini. Dan di bawah juga ada MA200. Ya, MA200 di bawah akan berpotensi menjadi support, membantu dari pola candle ini yang sebagai support. Ini area nih. Ya. Ini area support. Ya. Oke, berarti harga akan berpotensi menguji kembali ke sini, tinggal kita bisa melakukan pending order buy limit, ya, atau menunggu pola candle reversal. Nah, itu. Tetapi kalau kita mau eksekusi langsung sekarang, lihat dulu strukturnya, ya. Nah, kalau di sini kan di tengah-tengah, ya. Di sini tengah-tengah. Kecuali di sini, ya. Di sini, ini kan resisten, ya. Dan ini ada bearish pin bar, ya. Ada bearish pin bar, dia turun, ya. Nah, masih boleh sell nggak? Ya boleh saja, tetapi resikonya di atas ini, ya. Resikonya ini nih, mana? Sebentar, saya ambil ke garis dulu ya. Resikonya di sini, stop loss-nya nih. Ya kalau jarak sini ke sini kan terlalu jauh, ya. Kalau misalkan dia ada kesempatan ke sini, ya, terus ada pola candle reversal, boleh entry, sell, ya. Stop loss-nya tetap di sini. Jarak ke sini jadi nggak jauh. Antara risk and reward-nya itu ideal, ya. Kudu bersabar kalau trading, ya, sampai benar-benar dia kembali pada resisten, ya. Oke. Atau bisa kita hubungkan dengan pola grafik, ya. Nah, ini, ya, bentuk suatu pola. Nah, ini bentuk pola. Nah, ini kalau misalkan dia naik, mungkin saja dia akan mencapai sini nih. Hubungkan aja nih garis ini ke sini, ya. Mungkin saja dia akan coba uji sini, ya. Nah, di sini mungkin ada perlawanan. Kenapa? Ini ada resisten. Ini area resisten. Ingat, ini area resisten, ya. Adanya supply area, ya, supply demand, ya, yang udah belajar supply demand. Dan berpotensi akan turun lagi ke sini. Sorry. Ini ya, nih. Ini tetap sini. Garis ini terjadi karena ini nih, ya. Makanya di sini ada perlawanan. Nah, tetapi ini berpotensi pin bar nih. Nah, perhatikan. Ini berpotensi bullish pin bar. Kalau dia berpotensi bullish pin bar, karena dia berada di support, ini support loh sementara nih. Ini harga support, ya. Nih. Ya, ini support, ini support, ini support, ini support, ya. Support berdasarkan historical record, ya, atau histori harga. Maka kalau dia berbentuk bullish pin bar, closing candle-nya 1 menit lagi nih, ya, ini H1, maka akan berpotensi coba menguji ini nih. Ini dulu yang dekat nih. Akan menguji sini dulu, ya. Kalau dia membentuk bullish pin bar, ya, berpotensi, ya. Jika dia salah atau memang dia tidak sesuai ekspektasi, maka dia akan tembus harga terendahnya, dia akan berpotensi ke sini. Ya, akan menguji ke bawah sini. Karena di sini ada pin bar yang menjadi area demand. Nah, ini aja. Bikin area demand. H1 saya bikin warna biru. Jadi warna struktur, ya. Merah itu untuk monthly, kuning untuk weekly, hijau untuk D1, H4 dan H1 biru. Jadi merah, kuning, hijau di langit yang biru. Gampang.
Ya, nah ini pin bar nih, ya. Nah, ini pin bar ya. Sudah bentuk pin bar, dia bentuk bullish candle, berpotensi kemana? Menguji sini, ya. Menguji 1874 yang terdekat, ya. Atau di dalam rentang ini kita tarik garis ini ke sini. Nah, kita garis ini ke sini, ini jadi resisten untuk yang mau scalperan jangka pendek, ya. Ini pin bar loh, ya, bullish pin bar, dan dia berada di dalam rentang candle besar, menjadi statusnya mother bar, inset bar, ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, teman-teman semuanya, ya. Semoga bisa dapat teman-teman ini ya cerna dalam edukasi ini, ya. Karena di dalam pergerakan grafik itu bisa kita baca berdasarkan pola-pola candle, ya. Bahasanya yang penting teman-teman paham apa itu pin bar, ya, potensi pin bar hammer ini mau naik atau turun, ya. Pin bar turun itu mau naik atau naik, itu yang penting ada tanda-tandanya dan kedudukannya wajib. Ya, saya bilang wajib berada pada support atau resisten. Ya. Lalu warnanya harus sesuai dengan warna kriteria. Jika memang dia naik warnanya biru, jika dia turun warnanya merah. Ya. Jadi tadi yang sudah teman-teman catat, ciri-ciri pembalikan atau reversal dari pola candle reversal ada 4 ciri-ciri. Ya. Pertama, arahnya dari mana? Lalu dia berada pada support atau resisten, lalu warnanya membentuk atau closing candle-nya di atas atau di bawah, dan silakan menunggu pola ini sampai selesai untuk eksekusi. Jangan lupa, jika teman-teman buy di sini, stop loss-nya di bawah sini, targetnya ke sini. Ya, stop loss-nya di bawah dari bearish pin bar, bullish pin bar ini ya. Kasih spare kurang lebih 5 pips ke bawah. Oke, jika tidak ada pertanyaan, karena waktu juga sudah pukul 6.00 ya, semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat manfaat dan jadi berkah atau berkat untuk kita semuanya, sehingga menambah wawasan atau pengetahuan teman-teman dalam merekomendasikan atau dalam memberikan analisa pasar pada nasabah dan calon nasabah. Dan mudah-mudahan nasabah teman-teman semakin banyak juga rezekinya, sehingga dapat mencerminkan bahwa trading forex dan gold online ini tidak serem kalau misalkan kita tahu pengetahuan dan wawasannya. Itu aja dari saya. Terima kasih ya. Sampai bertemu Kamis depan dan salam sukses dari kami GK Invest Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.